Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Liatarani dengan NPM 2478314 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas TRPL 4A. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan atau memperlihatkan praktikum dari menginstal server. Sebentar, lupa namanya. Jadi praktikum dari setting web server menggunakan tools VirtualBox. Jadi sebelumnya mohon maaf izin, saya akan menginstal server tersebut sambil melihat tutorial YouTube dikarenakan masih sedikit kurangnya pengetahuan dan minimnya ilmu. Jadi saya membuat video ini sambil melihat tutorial yang ada di video atau di YouTube. Langsung saja kita akan praktik. Jadi teman-teman, di sini yang pertama kita harus membuka mendownload yang namanya Oracle VirtualBox dan Ubuntu Server. Di sini saya udah menginstal Oracle VirtualBox dan Ubuntu servernya. Nah ini itu kalau nggak salah sekitar 3 GB ya. Size-nya itu 3 GB. Jadi kita akan langsung buka VirtualBox-nya. Buka aplikasi virtual ini, kita beri nama Project SO1. Setelah itu beri nama bebas di Setelah itu kita akan masuk ke baru. Untuk ininya bebas. Sini saya akan coba namain matkul aja deh. Setelah itu beri nama bebas. Di sini kita download. Pada ISO image bebas kita search file Ubuntu yang tadi kita download. Setelah itu di sini kita bisa Lalu matikan centang di proceed ngatur with intended. Ngatur file akan kesimpan di mana. Di sini saya udah ngatur ya teman-teman. Terus untuk ISO image-nya kita tuh bisa pilih di tempat yang kita download tadi. Kita akan cari karena saya nyimpannya di D. Jadi saya pilih di D, kita open. Installation. Lalu kita klik finish. Setelah itu kita akan klik finish. Karena kan udah oke, selesai. Oke. Selanjutnya kita pergi ke settings. Pada sistem base memory, kita merekomendasikan 2048 MB. Lalu klik OK. Oke, jadi ke setting. Terus ini biarin aja lah ya. Oke. Selanjutnya kita ke network. Ganti attach to dari NAT ke bridget adapter. Setelah itu kita ke network atau jaringan. Ini dong. Oh, mau ya? Oh ini. Terus attach-nya kita jadi apa tadi? Bridge adapter.
nih. Lalu oke. Setelah menyeting, langsung saja kita start untuk memulai konfigurasi Ubuntu-nya. Oke, sebelum nyeting kita akan start. Enter saja. Oke, ini udah selesai. Kita masuk ke ini, habis itu apa? Di sini kita klik enter saja. Oke, dengan enter. Di sini kita akan tunggu. Yang akan digunakan yaitu bahasa Inggris. Di keyboard configuration kita klik down, sama seperti tadi kita klik down. Setelah prosesnya selesai, Jadi ini prosesnya sudah selesai. Setelah itu kita akan pilih bahasanya, kita akan pilih English, kita enter. Setelah itu kita klik down, kita enter, ini juga kita enter. Terus network ini juga kita enter. Kita akan enter lagi. Ya. Apa lagi? kita tunggu Ubuntu Archive. Jika prosesnya sudah selesai, kita klik down. Di sini kita klik down juga. Di storage configuration juga kita klik down. Dan kita pilih Ini juga kita down kan. Dan down kan, kita continue. Aduh. continue. Selera kalian. Oke, jadi sini kita akan kasih nama. Ini bebas lah. Ini saya akan kasih nama saya. Nama server juga Kayla. Terus username-nya Kayla juga. Terus passwordnya juga. Dan continue. Lalu klik down. Untuk ini kita continue aja. Di SSH configuration kita pilih install OpenSSH server. Oke, kita tunggu. Lalu kita tunggu. Di fitur server Snaps kita klik down juga. Klik reboot, tunggu prosesnya selesai. Setelah proses tadi selesai, klik reboot. Nah, selesai prosesnya, kita akan masuk lagi ke sini. Terus kita disuruh login menggunakan password yang telah kita masukkan tadi. Oke. Oh, salah guys.
wait. Kita masukin apa akun kita dulu, terus passwordnya. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah ketik perintah sudo apt update seperti ini. Perintah ini menyegarkan daftar paket sehingga sistem akan Ini disuruh apa ya, install package. Kita tunggu ya teman-teman. menginstal versi Apache terbaru yang tersedia. Terus instalasi Apache. Nah, instalasi Apache dilakukan dengan selama proses ini, sistem akan mengunduh dan memasang paket utama Apache beserta dependensinya terberi. Install ketik PL melakukan Apache. Beserta proses ini, sistem Sudo sudo apt install Apache. Oke, iya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, udah. Apache 2. Setelah instalasinya selesai, periksa status layanannya dengan ketik perintah sudo systemctl spasi status spasi Apache 2. Sudo systemctl. Sudo systemctl. Apa nih? Jika ada tulisan seperti ini, kita pencet key saya. Selanjutnya pengujian web server, pencet key saya. Selanjutnya pengujian web server Apache. Pengujian dilakukan untuk memastikan Apache merespons permintaan HTTP. Jalankan POP spasi add server. Jalankan perintah IP spasi addr spasi show IP spasi addr Oke. spasi show. Catat alamat IP dari interface jaringan yang digunakan, yaitu 192.1.
168.1.16. Selanjutnya kita menguji menggunakan browser 8.1.16. Selanjutnya menguji menggunakan browser dari komputer klien pada jam 2. Oke. Satu titik 16. Oke, berhasil. Dan muncul halaman Apache 2 Ubuntu default page. Maka instalasi Apache berhasil. Apache mendengar. Sekarang kita akan mengkonfigurasi web servernya. Untuk mengkonfigurasi web servernya, kita bisa menggunakan Apache atau Nginx. Tapi untuk video ini, kita hanya akan menggunakan Apache. Pertama, kita akan menyiapkan direktori website. Sekarang, buat direktori untuk domain lokalnya dulu dengan sudo mkdir garis p mkdir garis p /var /www /example .local /html. Lalu kita Sudo mkdir spasi -p. kita akan atur ke pembuat lokal garis p /var /www /example .local /html. Example. Lalu kita akan atur kepemilikannya, kepemilikan direktori ke user yang digunakan praktikum. Sudo chown chown garis r kapital money sign. Ini user berarti nama user kamu. Saya adalah Rangga /var /www Sudo chown r kapital minus r. Oke, terus ini Kayla
Saya adalah Rangga Rangga slash par slash www slash example dot local slash HTML. Nah, sekarang kita akan atur permission dasar dengan sudo chmod garis R kapital 7 55 spasi slash var slash www. Nah, terakhir kita akan membuat file index HTML sederhana untuk diuji. Sudo nano var slash www slash example.local slash html slash index.html. Berarti dia bisa buat di sini ya. Oke. Nah, akan muncul layar ini. Nah, oke, berhasil. Kita akan mengisi dengan kode. Inilah kode yang akan saya pakai. Oke. Berarti buat kode dulu ya. Oke guys, jadi kita akan ngoding sedikit. Jadi maaf. Oh, bisa gitu ya. Bisa kok. Doc type HTML. Sama dengan head. Nah, buka. Meta charset.
viewport. Ini dengan ini data device Nah, ini adalah kode yang telah saya pakai atau telah yang saya pilih lah bahasanya. Lanjut, terus tuh. Silakan pause layarnya dan tulis seperti ini. Jika sudah, kita akan pencet Ctrl X untuk keluar dan akan muncul ini otomatis. Save modified buffer. Pencet Y untuk yes. Oke. Ctrl X. Y. Terus Jadi pencet enter aja enter. dan balik Enter. ke terminal tadi. Untuk yang kedua, sekarang kita akan membuat file konfigurasi virtual host. Pertama, kita harus masuk ke direktori konfigurasi situs Apache. Di /sites cd etc Apache 2. cd etc garis available site available slash itu saja. Klik enter. Sudah masuk ke itu. cd etc sudah sites available. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf. Baca dua. Nah, Kembali. Nah, sekarang kita akan membuat file konfigurasi baru. Itu dengan sudo nano /etc /apache2 /sites garis available
example.local HTML nih. dot Oh, salah. conf .conf. Oke. conf. Nah, dalam ini conf conf. Nah, dalam ini kita akan masukkan kode juga. Ini adalah kode yang akan saya pakai. Silakan pause dan tulis seperti ini. Ada pilihan path disimpannya dan akan jika sudah klik Ctrl X. Seperti tadi ada pilihan untuk pencet Y dan klik enter untuk path disimpannya dan akan kembali ke terminal seperti ini. Nah, kalau path disimpannya, pencet Y dan klik enter untuk path disimpannya dan akan kembali ke silakan reload dulu APC2-nya. System ctl reload Apache 2. Butuh password. Sistem anjir ya. Lazim. Sistem ctl reload. Oke, password. Oke. Sudah. Sekarang aktifkan situsnya. Aktifkan yang tadi sudo a2 nsite A2 Insight example.local.conf conf sudo example.local A2 Insight sudo A2 Insight non Insight example lokal example.local.conf sudo A2 Insight sudo A2 Insight sudo example A2 Insight example. Kenapa ya? Udah aktif. Dan udah aktif.
Sintaksnya config test. sudo apache 2 ctl config test. Sudo apache oke. Itu ada peringatan, tidak terlalu penting, yang penting sintaksnya oke. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bagian instalasi PHP untuk Apache. Modul apt install PHP PHP Apache 2 install PHP lib Apache 2 mod PHP PHP MySQL. Oke. Restart PHP. Langkah kedua, restart PHP agar modul Apache aktif, yaitu sudo systemctl Nah, udah selesai. Sekarang kita restart dulu. Sudo system ctl restart restart Apache 2. 2. Oke, udah. Langkah ketiga, menguji PHP pada sebuah main root Jadi kita .php di dokumen root. untuk kita direktori root cd var www root cd var www no such directory. Apa nih? adalah var www html, berarti cd slash spasi slash var slash www slash html. Enter. Nah, balik ke sini. Perintahnya adalah echo buka kurung tanda tanya PHP info buka kurung tutup kurung
Kemudian sudo d/var Oke. /www.php. Oke, jadi sudah berhasil ya teman-teman, sudah masuk. Lanjut. Berarti integrasi Apache. Selanjutnya kita memasuki bagian instalasi database server. Aplikasi TransDB langkah pertama MariaDB server. apt install. apt install MariaDB server. Sudo apt install MariaDB server. Gini. MariaDB server. Oh. Sudo apt install MariaDB. Oh, salah. Sudo. Oke, ini tunggu. Ini sudah selesai, lanjut. Mengamankan instalasi MariaDB. Disarankan yaitu sudo mysql _secure _installation. Sudo mysql. Sudo mysql. Umumnya langkah ini meliputi Sudo mysql secure installation, benar. Sudo mysql secure installation. Hah, kenapa ya? secure sudo mysql _secure _installation. Nah, ini udah bisa guys. Terus tuh. Yang pertama, mengatur password untuk user root database. Mengatur password untuk user root database. Yang kedua, menghapus user anonim. Yang ketiga,
menonaktifkan login root dari remote. Yang keempat, mengatur password menghambat yang diperlukan. Install MariaDB MySP, maka Contoh, Buka file vhost, index plus follow. Si pengguna mencoba mengakses folder tanpa indeks sehingga struktur directory tidak diekspos. itu saja dari kami. disarankan server sudo MySQL urat. Aduh. Urat. jika install HP dan namakan saja praktikum.com. Sekarang kita Database Praktikum web. dan ada titik koma di akhir. Nah, sudah. Sekarang kita akan membuat user underscore lagi, terus identik lagi taruh user di atas user underscore web. User web. Ketik lagi add di atas localhost lagi, terus identified spasi identified by, ini passwordnya saya terus biar simple aja, passwordku. 1234568. Udah. Nah, kalau sudah create user, memberikan on titik Grant all privilege on.
just Partikel spasi U tik just on praktikum ketik spasi U bintang dan PD. use spasi U Auto to user Red. web. User web. ketik Green all privilege on. To user web. Oke, mungkin cukup sekian praktikum pada video kali ini. Saya mohon maaf bila banyak salah praktik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.